Selamat pagi pemirsa, bersama saya Hestron Darius Nandu. Kali ini kita akan membahas satu topik berita tentang isu politik uang dalam pemilu versus kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah mencatat bahwa pada era reformasi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasar tersebut terdapat di dalam pasal 1 ayat 2, di mana pasal ini sebelum mengalami amandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian pasal ini mengalami amandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan itu menunjukkan bahwa kedaulatan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat. Berbicara tentang kedaulatan rakyat berarti kita sedang membicarakan tentang salah satu elemen negara, yaitu rakyat. Rakyat adalah bagian dari suatu negara yang tunduk pada satu pemerintahan. Karena kedaulatan rakyat berada dalam konteks yang erat kaitannya dengan hukum dan pemerintahan, maka itulah alasannya mengapa kita di sini menggunakan istilah kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat akan lebih bermakna dan dihidupi ketika setiap warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat melibatkan diri dalam pesta demokrasi yang dikenal dengan pemilu. Berangkat dari pentingnya pelaksanaan pemilu, maka seharusnya seluruh warga negara memiliki kesadaran untuk mengkondisikan suasana pemilu yang sebenar-benarnya sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri ketika kita melihat kenyataan-kenyataan di lapangan, maka akan didapati rentetan pelanggaran seputar pemilu, baik itu pemilihan presiden, DPR, DPD maupun pemilu kada. Sebagai contoh kasus adanya pelecehan fatal terhadap kedaulatan rakyat. Dalam kasus tersebut didapati oknum penyelenggaraan pemilu di Garut yang terjerat operasi tangkap tangan oleh Satgas Anti Politik Uang Barreskrim Polri pada hari Sabtu 24 Februari 2018. Menurut Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, Bapak Girindra Sandrino, beliau mengatakan ada oknum anggota KPU Garut berinisial AS dan Ketua Panitia Pengawasan alias HHB. Mereka berdua rela menggadaikan profesionalisme demi materi. Kedua oknum tersebut terjerat operasi tangkap tangan atau OTT terkait diduga adanya suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut, Jawa Barat. Mencermati kasus tersebut, maka tidak berlebihan kalau ini dikategorikan sebagai kasus pelecehan yang fatal terhadap kedaulatan rakyat. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus menyoroti tentang betapa pentingnya pemilu sebagai kanal untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dan menentukan wakil-wakilnya, serta pemimpin yang akan ditentukan sendiri oleh rakyat sebagai pemegang mutlak kedaulatan tersebut yang harus bersih, terutama dari korupsi dan politik uang. Tentu ini fakta yang mencederai proses demokrasi di negeri ini. Mereka yang telah bermain dalam politik uang, terutama para pejabat yang dipilih sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu, justru telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Tentu ini fakta yang mencederai proses demokrasi di negeri ini. Mereka yang telah bermain dalam politik uang, terutama para pejabat yang dipilih sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu, justru telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Dan yang paling memprihatinkan, sadar atau tidak, tentu semua perbuatan politik uang menjadi bukti. Kedaulatan rakyat telah dirusak dan dinodai, sehingga tidak lagi dipandang sebagai alat kendali dalam membangun dan menata kehidupan politik dan negara. Seharusnya penyelenggara pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut setidaknya ada 3 aspek yang harus bersih sehingga menjamin kedaulatan rakyat tanpa adanya permainan politik uang di dalamnya. Yang pertama, penyelenggara yang berintegritas. Yang kedua, pemilih yang berintegritas. Yang ketiga, peserta pemilih yang berintegritas. Tentu hal ini merupakan faktor fundamental dari semua aspek yang dibutuhkan dalam menjamin kedaulatan rakyat yang bersih dari korupsi dan politik uang. Dengan demikian, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, maka wajib hukumnya untuk menyalurkan suara dalam setiap resim pemilu. Bukan hanya sekedar memberi suara, tapi harus dilandasi dengan sikap hati yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat, supaya tercipta atmosfer demokrasi Indonesia yang segar, menuju Indonesia yang lebih baik, maju, cerdas dalam berbangsa dan bernegara. Demikianlah topik berita hari ini. Saya, Hestron Darius Nandu, undur pamit dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas hari ini dan sampai jumpa.